Yang kecil aja biar jelas tak. Yang tiang dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabarukan bi dzikri wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul badani as-shaum. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran mubarakan. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa takim taksirana ya Allah wa la tadrib wujuhana ya ilahal awalin wa ya khairan nasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al auladana auladan salihah wa ja'al dhurriyyatana dhurriyyatan thayyibah aliman bi kitabika wa amalan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Syekhina al-kiram alladzi lam yuzkar ismuh mata'ala biduri hayati, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Barakah alladzi lam yuzkar ismuh. Mohon maaf saya tidak sebut nama, mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa kepada seluruh takmir masjid, para jamaah sepuh bini sepuh yang sudah sama-sama hadir selepas sholat subuh berjamaah. Semoga setiap amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk bermuajahah di tempat yang mulia, serta mudah-mudahan beserta orang yang dimuliakan di bulan yang mulia. Semoga segala pinta oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap sabar, ikhlas, istiqomah sampai ajal menjemput kita diberikan basyirah atau kabar gembira tentang tempat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mohon izin, mungkin sudah banyak yang menjelaskan tentang segala macam keutamaan yang berkaitan di bulan Ramadan.
di mana ibadah sunnah dibalas pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib kemudian dilipat gandakan. Saat ini insya Allah dan semoga Allah memberikan kemudahan, serta mudah-mudahan kalaupun ada salah mohon dikoreksi. Kita sama-sama diskusi tentang zakat, karena zakat ini bagian daripada rukun Islam, sehingga sangat penting kita menempatkan sesuatu sesuai dengan aturannya. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan agama. Hanya saya batasi karena zakat itu banyak, yang tren aja lah di Ramadan, zakat fitrah. Zakat fitrah, walaupun memang ini setiap tahun kita tunaikan, dan setiap tahun mungkin juga ada kepanitiaan. Mudah-mudahan tidak ada yang harus dikoreksi, tapi kalaupun memang harus dikoreksi, itu dikembalikan kepada semua jamaah. Yang kedua, saya bukan bagian daripada pengelola zakat, bukan. Sama, saya seperti bapak semua, saya jamaah biasa, saya punya kewajiban yang sama. Mungkin cuma sampai saat ini sama juga diberi amanah untuk memegang salah satu masjid di lingkungan Cijujung, dan kebetulan sangat di pojok, Pak, sangat di pojok, jamaahnya nggak banyak, setengah muslim, setengah non muslim. Jadi alhamdulillah, bismillah, setiap tahun kita juga mengadakan pengumpulan zakat. Oleh karena itu, kita kembali kepada yang pertama, bahwa kewajiban zakat itu, terutama zakat fitrah, sama saat diwajibkan dengan puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriyah. Jadi ayat yang sudah sama-sama dihafal dan pasti disampaikan seperti di muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya kita umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi puasa ini juga sudah diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya. Hanya ada beberapa perbedaan. Salah satu contoh, bisa diambil contoh bahwa puasanya Nabiullah Adam alaihissalam itu 30 hari 30 malam. Kira-kira Pak, kalau kita disuruh puasa 30 hari 30 malam, wah, yang siangnya aja banyak yang masih ke warteg, ya, warung-warung masih pada buka, ya, yang nanti lebaran paling dulu pakai baju baru, yang keluarganya juga sudah disiapkan segala macam baru, tapi dia sendiri masya Allah mungkin di awal-awal puasa, tengahnya kosong, ujung puasa, gendang lah itu lah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Nah, jadi 30 hari 30 malam untuk Nabiullah Adam alaihissalam. Dan alhamdulillah kita banyak rukhsah. Dulu umat dulu kalau puasa siang malam juga nggak boleh mendekati istrinya untuk berhubungan suami istri. Yang lucunya lagi sekarang kan muncul orang-orang yang menistakan agama. Ya, Ramadan itu siang hari malam boleh berhubungan suami istri. Ya, ini juga jadi dilema. Bagaimana kualitas beragama di lingkungan kita sendiri yang notabene bukan di pelosok. Mungkin pesantren ada, kiai banyak, besar-besar barakah gitu ya, tapi masih ada aliran-aliran demikian. Maka dakwah itu tidak pernah berhenti, dan dakwah itu tidak hanya untuk satu golongan, tapi setiap orang Islam wajib berdakwah. Maka hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Kita kembali bahwa kewajiban puasa diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Maka kewajiban zakat berakhir nanti setelah khatib turun dari mimbar. Maka hati-hati
juga berbeda nanti. Kemungkinan, bukan dipastikan, kemungkinan nanti berbeda idnya. Maka nanti sesuai dengan dia mulai dari mana, startnya di mana. Waktu di bulan Ramadan. Jadi seandainya ada saudara kita, keluarga kita esok hari berpuasa, maka walaupun hidupnya cuma 5 menit di malam pertama dan belum puasa, belum tarawih, maka orang tersebut wajib dizakati. Bukan wajib zakat, Pak. Ya kalau wajib zakat, orang meninggal mesti zakat. Panitia takut dizakati sama ahli warisnya. Yang kedua, kalau ada yang lahir di penghujung Ramadan, maka ini juga meskipun bayi baru lahir, belum punya kewajiban apapun, tetap harus dizakati oleh orang tuanya atau orang yang menanggungnya. Maka nanti berbicara tentang tanggungan ini termasuk ada, nggak jauh-jauh Pak, masih di Bogor, masih di wilayah Sukaraja. Ya, ini studi kasus masih ada anak yang zakat sama orang tua atau orang tua zakat sama anak. Nggak jauh ya Pak. Padahal Sukaraja ini berdekatan dengan ibu kota, ramai lah, itunya ramai. Tapi itulah memang, maka pemahaman agama ini harus terus, sehingga betullah bahwa kewajiban taklim itu tidak berhenti sampai kita meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Adapun wajib zakatul fitri bisalasati syara'id, kewajiban zakat fitrah itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi syaratnya Islam. Kalau ada non-muslim kemudian dia berzakat, ya maka tidak dikatakan zakat, dia hanya berbagi saja, tidak ada nilai apapun. Kalau ingin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama kuncinya adalah Islam. Jadi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu pula puasa. Banyak sekali agama-agama yang juga sama, mereka berpuasa. Ada yang menyepi bahasanya, banyak lah. Dan ada juga orang-orang yang coba-coba, dia bukan orang Islam, dia coba-coba melaksanakan puasa di setiap Ramadan. Maka itu tidak bernilai apapun. Ya, semoga orang-orang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Maka yang kedua, syarat yang kedua adalah bighurubi syamsi min akhiri yaumin min Ramadan. Nah, ini ada bahasa wajib itu harus, ya. Wajib itu harus. Keharusan mengeluarkan zakat fitrah itu kalau sudah tenggelam matahari di akhir hari di bulan Ramadan, malam takbiran, itu sudah wajib tuh. Apalagi kalau sudah mulai pagi-pagi, jangan sampai kita lupa, walhamdulillah mitalik, karena zakat fitrah itu tidak sah apabila waktunya sudah habis. Nah, maka ia akan menjadi sedekah biasa. Padahal puasa itu akan diangkat, akan dilaporkan, dan akan diterima apabila ditunaikan zakat fitrahnya. Saya tidak bicara tentang zakat yang lain ya Pak. Saya bicara tentang zakat fitrah saja. Jadi orang yang kemudian tidak berzakat, maka puasanya gantung. Bainar ardi was sama, di antara langit dan bumi. Nggak jadi apa-apa. Ibarat, kalau ulama mengibaratkan zakat fitrah itu seperti sujud sahwi di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad yang ditinggalkan, atau yang tertinggal, atau yang sengaja ditinggalkan, atau lupa, maka nambahnya itu harus dengan sujud sahwi sebagai penyempurna daripada ibadah sholat. Maka zakat fitrah pun adalah penyempurna daripada puasa. Yang ketiga, syarat orang yang wajib berpuasa itu wujudul fudul ay fadil an qutihi. Dia mempunyai kelebihan. Kelebihan kapan? Kelebihan nanti saat hari raya. Saat hari raya. Mungkin sebelum-sebelumnya ia kategori fakir atau miskin. Tapi rata-rata di kita itu kalau lebaran
beras itu berlebih, ya, sampai-sampai segala jenis kue itu sudah terhidang di meja, ya, belum lagi sudah menyiapkan opor dan ketupat, ya, belum lagi banyak lah, pokoknya rata-rata saat Lebaran itu punya kelebihan. Punya kelebihan ini dalam arti lebih dari hari-hari biasa. Saya sangat yakin siapapun orangnya, dimanapun dia berada, berkeluarga, pasti punya kelebihan saat berhari raya. Kecuali memang orangnya sama sekali dia hidup di jalanan, dia sama sekali tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, maka orang-orang yang tidak punya sama sekali, betul-betul fakir miskin, nah ini tidak wajib zakat. Jadi jangan sampai ngeles di hari-hari biasa dia memang kategori fakir miskin, tapi kalau menjelang Idul Fitri dia punya kelebihan, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al abdi wa hurri wa dzakari wa unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Ini hadis yang menjadi dasar bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengatur bagaimana mekanisme zakat fitrah, bahwa baginda Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sok, baik itu dari kurma atau dari gandum. Jadi sok, kalau kayaknya kalau ada yang umroh atau yang haji terutama, bolehlah itu pesen, minta dibelikan alatnya tuh, alat takar, karena beda antara takaran untuk zakat dengan takaran literan di kita. Bentuknya juga beda, ukurannya juga beda. Yang saya tahu itu satu sok itu kalau di liter itu 2,8 ternyata, bukan 2,5. Ya, 2,8. Maka kalau ingin yakin, sepertinya sih memang harus beli. Dan cara membuat meliternya pun itu tidak dipangkas habis, Pak. Jadi kalau kita beli beras itu kan rata-rata di tukang beras di liter itu dipangkas habis, ujungnya rata, gitu ya. Jadi kalau zakat itu sengaja dilebihkan, jadi agak ngumpul gitu kan, orang Sunda mengumpul, jadi tidak muncul, tidak dihabiskan, diratakan. Nah kelebihannya ya jadi sedekah, ya kelebihannya jadi sedekah. Edaran Basnas pusat itu atau pusat Kabupaten Bogor 37.500 ya kalau diuangkan 37.500. Kota saja Pak yang dekat dengan kita udah 40.000. Padahal tetanggaan, ya padahal tetanggaan. Maka kemudian kalau yang ingin aman sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i menggunakan beras, tapi tidak menutup kemungkinan, ya juga tidak boleh dilarang orang yang mau berzakat menggunakan uang, dikonversi dengan uang. Nah itu tergantung nanti kebiasaan berasnya yang dikonsumsi harganya berapa. Nah upayakan minimal sama, kalaupun bisa dilebihkan harganya. Intinya lebihnya itu sedekah. Daripada kurang malah nanti tidak sah. Ya, daripada kurang maka tidak sah. Maka kemudian ini kewajiban terhadap hamba sahaya ataupun orang merdeka. Jadi hamba sahaya pun ini juga harus zakat. Siapa yang mengeluarkan zakat? Sayyidnya atau tuannya. Apalagi kita ini urun, manusia merdeka, bukan hamba sahaya. Maka kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari golongan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan baginda Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ulama fikih menyampaikan habis waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu apabila khatib turun dari mimbar. Karena di sholat sunnah itu rata-rata sholatnya dulu baru kemudian khutbah. Ya, baru kemudian khutbah. Beda dengan
sholat Jumat. Sholat Jumat itu khutbah dulu, baru kemudian sholat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut ke siapa ini zakat ini disalurkan dan siapa yang boleh mengumpulkan atau menyalurkan. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya bukan bagian dari orang yang mengurus zakat. Saya hanya coba untuk menempatkan sesuai santri sama sesuai coret lah gitu ya, sesuai coret dari guru-guru. Hadirin rahimakumullah, disepakati bahwa zakat ini wajib dikeluarkan terhadap 8 golongan atau yang disebut dengan 8 asnaf, ya, 8 asnaf. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabil fariidatun minallahi wallahu 'alimun hakim. Wallahu a'lam bihaqiqatil muradin. Sesungguhnya zakat-zakat itu jadi bukan cuma hanya zakat fitrah, ya, ada zakat harta, ada zakat niaga, ya, malah kesini ada zakat profesi. Ya, kalau dulu di fikih klasik itu belum ada zakat profesi, belum ada zakat profesi. Seiring waktu, karena fikih ini dinamis, ya, kalau saya asumsikan beginilah. Bapak punya perkebunan yang cepat apa ya, kayu itu jengking, apa bahasa Indonesia? Sengon, sengon. Bapak punya perkebunan sengon itu 5 tahun ya, paling maksimal 10 tahun anggap. 10 hektar, misalkan 10 hektar. Bapak nanam padi, sebelahnya tetangga bapak nanam padi. Bapak kalau panen itu bisa miliaran. Secara fikih klasik, pertaniannya itu kan tidak wajib dizakati, karena bukan bagian pertanian yang wajib dizakati. Karena pertanian itu diantaranya alqut atau misalkan kurma, gandum, beras diantaranya itu yang wajib dizakati. Kan timpang akhirnya, ya, timpang akhirnya. Maka kemudian ulama-ulama berdiskusi sehingga pengambilan hukum itu yang sudah pasti itu dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber daripada pengambilan hukum ini. Kemudian ada ijma, ada qiyas ulama. Nah, seperti itulah. Maka kemudian timbul zakat profesi bagi bapak yang profesinya PNS itu langsung dipotong ya Pak. Yang PNS itu langsung dipotong 2,5%. Allah alam. Nah, yang jelas itulah bahwa zakat ini penting sebagai bagian daripada ibadah sosial. Nah, oleh karena itu zakat ini pertama untuk fakir. Fakir itu kategorinya adalah orang yang mungkin dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Jadi kalau kebutuhan seharinya itu 10.000, anggaplah supaya gampang itu. Kalau kebutuhan seharinya itu 10.000, dia punya penghasilannya nggak nyampe setengahnya, baru 4.999,999, belum nyampe 5.000. Maka kategori ini disebut fakir. Yang kedua, golongan yang kedua disebut miskin. Miskin itu orang yang punya kebutuhan 10.000, dia baru sampai 9.999,999, tetap kurang kene wae, belum nyampe 10.000. Nah, maka kategori ini kemudian disebut dengan miskin. Jelas Pak, di agama Pak, beda dengan kalau penyaluran BLT. Ya, kalau penyaluran BLT kadang-kadang ibu-ibu pakai cincin, tina emas, gelang tina emas, segala macamnya, ribil emas, tapi tetap antri BLT. Nah ini ya, maka nanti petugas ini atau amil ini harus jeli menempatkan mana yang fakir, mana yang miskin. Nah kemudian yang ketiga ini ya amil. Nah ini Pak, amil
Amil itu urutannya ketiga, luar biasa. Allah menempatkan di urutan ketiga. Saking pentingnya. Siapa mereka? Amil ini Pak pengurus zakat yang diberi tugas. Bahasanya yang diberi tugas. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi syarat pertama memang harus ada tugas. Nah, siapa yang memberi tugas? Di kitab-kitab klasik pun Pak, di kitab-kitab klasik ini saya bawa diantaranya kitab Hikmah kalangan Imam Sujani. Itu bahasanya amir, yang memberikan perintah itu amir, pemimpin. Siapa pemimpin itu? Amir itu. Kata lain daripada amir itu adalah pemerintah. Terlepas suka atau tidak suka, itu memang coretan itu. Jadi ada amir, maka kemudian di Indonesia ini ada undang-undang tentang zakat. Sekali lagi ya Pak, saya bukan orang Basnas, saya bukan orang yang berurusan dengan masalah zakat. Ya, tapi inilah yang harus disampaikan. Kemudian kemarin ada edaran dari kecamatan dan dari desa tentang pembentukan NTUPZ. Terlepas dari semua itu kembali ke masjid atau mushola masing-masing. Nah, sekali lagi bahwa panitia ini kalau ingin dikatakan amilin, maka harus punya surat tugas. Siapa yang menunjuknya? Bukan ketua DKM, bukan ketua RT, bukan kepala desa. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus tentang zakat. Maka di undang-undang zakat itu yang diberi kewenangan untuk mengurus zakat itu juga bukan kepala daerah, tapi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan alhamdulillah Pak, kalau kita asumsikan Basnas ini seperti Baitul Mal, ya. Cuma memang susah Pak, karena sosialisasinya yang kurang, orang-orangnya juga kurang. Saya kasih contoh, komisioner Basnas Kabupaten itu, ya bahasanya komisioner, dia rapat jabatan Pak, banyak. Karena mungkin entah nggak ada orang, entah nggak mau nunjuk orang, walau alam. Sehingga akhirnya informasi tentang zakat ini kemudian tidak tersampaikan ke bawah. Kalau Bapak terutama pengurus sempat baca suratnya itu, pasti yang dipertanyakan dan dipermasalahkan adalah 12,5% yang harus dititipkan ke Basnas Kabupaten. Betul nggak Pak? Ya, kalau ada yang baca tuh edarannya 12,5% itu harus bukan harus, bahasanya disetorkan ke Basnas Kabupaten. Saya tabayun Pak, saya telepon komisionernya karena saya tanya teman-teman di sekitaran Sukaraja nggak ada yang respon. Nah, yang saya tabayun itu yang pertama, apabila satu masjid atau mushola ini ingin punya SK, dulu Pak saya bingung bagaimana caranya. Masjid yang saya diberi amanah itu punya SK untuk panitia. Karena tidak tahu mekanismenya, saya pikir ribet. Nah ternyata tahun ini dipermudah. Jadi masjid mushola itu hanya membuat surat pengajuan, kemudian melampirkan susunan calon pengurus unit pengumpul zakat atau amilin. Nah, itu terserah masjidnya mau berapa orang ya terserah sesuai dengan kebutuhan. Dan itu disampaikan dia bisa melalui email maupun WA. Lebih mudah sekarang. Nanti Basnas Kabupaten itu akan memberikan SK. SK-nya bisa diambil di Basnas atau misalkan mungkin kita bisa minta via online juga. Nah jadi gagah apa nanti itu panitia. Jelas-jelas betul-betul panitia amilin. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya tanya, berlakunya berapa lama nih kalau misalkan masjid mushola ini membuat UPZ atau amilin? Ternyata alhamdulillah Pak, berlakunya 5 tahun. Jadi 5 tahun. Perjalanannya bukan cuma Ramadan Pak. Jadi 5 tahun. Jadi kalau ada jamaah Masjid Al-Barokah yang mau zakat mal, zakat tijarah, zakat perniagaan misalkan, kan tidak juga mereka itu memulai usahanya itu di bulan Ramadan. Ya, belum tentu di bulan Ramadan. Ada mungkin di bulan Rajab, tapi rata-rata inginnya zakatnya di bulan Ramadan. Tiba-tiba sekarang karena sudah paham, ya zakatnya kalau mulai di Rajab, ya di Rajab zakatnya.
Maka tidak usah kemana-mana, tidak usah ke Basnas kabupaten, tidak usah ke Basnas pusat, cukup misalkan mendatangi UPZ masjid sendiri. Itulah luar biasanya. Yang ketiga, saya tanya juga tentang ada angka 12,5% yang dititipkan ke Basnas. Jadi Basnas itu juga amil, Pak. Sama seperti kita kalau membentuk kepanitiaan. Jadi mereka juga amil, mereka juga pengumpul, mereka juga penyalur, gitu. Ya, cuman Basnas itu sudah jelas-jelas ada SK-nya. Ternyata jawabannya itu kondisional. Tidak mesti 12,5. Gitu. Saya kasih gambaran sederhana. Saya bilang kalau di masjid kami, Pak, rata-rata jamaah itu zakat fitrah dengan beras. Kan nggak mungkin juga kalau saya mesti bawa 1 kalung beras ke Basnas kabupaten. Kan di luar logika. Lagian juga di kami banyak yang masih membutuhkan. Ternyata apa jawabannya? Dikondisikan saja. Kalau misalkan zakat fitrah itu dibagi habis, Pak, di lingkungan nggak jadi masalah. Ya, zakat fitrah itu dibagi habis di lingkungan nggak jadi masalah. Tidak usah dihitung jadi termasuk 12,5. Ternyata misalkan ada uang itu cuma 1 juta, misalkan 1 juta, ya udah 10%-nya. Yang 10% nanti bisa dititipkan ke Basnas kabupaten. Gitu, jadi tidak mengikat 12,5 dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan di tempat kita. Paling Basnas kabupaten itu hanya butuh laporannya saja, gitu, butuh laporannya saja. Dalam arti, ternyata Masjid Al-Barokah ini bisa mengumpulkan zakat sekian dibagikan kepada sekian asnaf, gitu. Ya, jadi intinya pendataan hanya rekap data yang mereka harus yang mereka minta. Dan itu juga sekarang menurut saya sih dipermudah. Bedanya apa dengan punten ya Pak? Saya dulu juga sama buat kepanitiaan ya. Dulu Pak, buat kepanitiaan tanpa SK. Bedanya kalau misalkan tidak ada SK, maka pembagian zakat itu tidak boleh mencantumkan bagian amilin. Tidak boleh mencantumkan bagian amilin. Jadi tidak ada hak panitia. Ya, tidak ada hak panitia. Terus panitia yang capek kerja bagaimana? Kalau ia fakir miskin, mohon maaf ya Pak. Kalau ia fakir miskin, maka kategori adalah sebagai fakir atau miskin, bukan sebagai panitia. Gitu. Ya, maka kalau ada agnia di situ yang jadi panitia tanpa SK, mohon maaf ya. Ada agnia orang kaya di situ yang tanpa SK, maka ia tidak boleh mendapat bagian daripada zakat tersebut. Gitu. Ya, bedanya begitu tipis sekali Pak. Jadi juga jangan dilarang kalau masjid mushola tidak mengurus SK-nya, nggak masalah, silahkan. Cuma di kepanitiaan hati-hati, jangan sampai ngaku-ngaku panitia nggak punya surat tugas, bodong jangan. Ya. Nah itu perbedaan tentang masalah amilin, orang yang mengurus zakat. Dari mulai yang menerima, ya berakad, yang mencatat, yang mengumpulkan, sampai yang mendistribusikan. Ya, sampai yang mendistribusikan, mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat apabila sekali lagi ada perintah. Di zaman baginda Nabi SAW, baginda Nabi juga menunjuk beberapa sahabat untuk datang ke daerah anu, datang ke daerah anu, datang ke daerah anu. Dan mereka tidak boleh tumpang tindih. Jadi wilayahnya masing-masing. Gitu. Dan itu jelas menunjukkan langsung dari baginda Nabi SAW. Inilah yang kemudian oleh ulama dijadikan dasar bahwa amilin itu harus ada perintah atau surat perintah atau surat keputusan. Itu ya. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ini kategorinya ada orang yang baru masuk Islam, mungkin imannya juga belum seberapa, kadang-kadang masih digoda oleh keluarganya yang masih non muslim supaya kembali lagi ke agamanya secara ekonomi. Karena rata-rata mu'alaf itu luar biasa ujiannya.
Nah, dibantulah dengan zakat. Atau orang yang belum Islam tapi sering kalau ngobrol dengan kita itu ya sering bicara tentang keagamaan dan ada kecenderungan beliau ingin atau suka dengan agama Islam. Maka orang-orang seperti ini diperbolehkan. Atau kalau zaman dulu baginda Nabi SAW memberikan zakat kepada pemimpin kabilah yang diharapkan pemimpin kabilah ini masuk Islam, maka kemudian penduduk kabilah atau anggota kabilah tersebut juga sama-sama memeluk Islam. Nah, ini disebut dengan mu'allaf. Yang kelima ini budak. Cuman budak ini abidnya abid mukatabah. Tidak semua abid mendapatkan zakat. Abid mukatabah itu siapa? Abid hamba sahaya yang punya perjanjian dengan sayyidnya, dia bisa merdeka apabila dia bisa menebus. Jadi ada perjanjian bahwa ia bisa merdeka apabila bisa membayar. Contoh, engkau kuperdekakan seandainya engkau bisa membayar 5 juta. Nah, maka kemudian si abid ini boleh menghubungi Baitul Mal atau pengelola zakat untuk minta dibantu supaya merdeka. Nah, ini ada haknya. Tapi kalau abidnya ini tidak punya perjanjian dengan sayyidnya, maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Saat ini abid ini sudah tidak ada, Pak. Ya, sudah tidak ada. Tapi esok lusa ini tetap akan muncul. Maka di dalam Al-Quran itu selalu disebutkan tentang masalah hamba sahaya. Malah banyak amalan-amalan yang kifaratnya itu memerdekakan hamba sahaya. Dalam arti Islam itu sangat benci, sangat tidak suka dengan perbudakan. Faktanya dulu ada perbudakan, ya. Faktanya dulu ada perbudakan. Maka Islam itu tidak serta-merta memutus begitu saja. Ada mekanismenya supaya perbudakan itu hilang. Nah, di antaranya dengan beberapa kifarat. Di antara kifarat tersebut, contoh kalau misalkan ada sepasang suami istri yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, kan salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya pilihannya. Nah, lanjut yang keenam, orang gharimin, orang yang punya hutang. Udah isyraf belum? Belum. Gharimin, dulunya dia tukang maksiat, tukang minum, Pak, Muhammad, tukang minum, mungkin juga penjina, untuk bilang dari. Ternyata biarlah dia tobat, rajin ke masjid. Hutang minumnya dulu masih ada. Hatta begitu, Pak. Ya, hutangnya dulu waktu dia poya-poya, waktu dia bermaksiat masih ada, tapi dia sudah tobat. Nah, ini boleh, Pak, untuk diberikan bantuan. Tapi jangan jadi kebiasaan nih sekarang, ya, yang ngutang ke pinjol, ya, pinjaman online, yang ngutang ke bangke, ya, dibayarin sama panitia zakat, besoknya ngutang lagi sama bank keliling, ya. Dan ternyata untuk bilang dari susah, Pak, kadang-kadang. Ini karakter, Pak, karakter yang memang harus sama-sama dikikis gitu. Ya, dipasang banner gede-gede tentang penolakan rentenir, tetap aja ya banyak salah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang masih berhutang, maka atas dasar apa dulu? Kalau memang dia sudah bertobat, tidak jadi masalah. Kalau dia belum bertobat, nggak usah dikasih bagian daripada zakat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sabilillah. Ini sabilillah. Secara hati ittifaq ulama, sabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang. Ini yang harus dipahami. Ittifaq ulama, sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah, ya, di medan perang. Yang kategorinya ini pasukan sukarela. Pasukan sukarela, bukan tentara. Mohon maaf ya, Pak. Bukan tentara yang punya gaji dari pemerintah. Nah, ini disebut dengan sabilillah. Jadi pejuang-pejuang yang karena Allah, bukan karena digaji. Nah, kemudian ada penafsiran bahwa sabilillah ini
orang-orang yang mewakafkan dirinya di jalan Allah. Mewakafkan dirinya di jalan Allah. Seperti misalkan guru ngaji, misalkan ya orang-orang yang memang mengajar ilmu agama yang dia sendiri sampai tidak mampu untuk berusaha. Kalau di pelosok itu bisa sampai begitu Pak. Dia dakwah kemana-mana ya untuk menyebarkan agama Allah, maka kemudian ia tidak sempat usaha. Dan ini bisa dilihat dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ya, ini dalilnya bisa dilihat dari kitab tersebut, dikategorikan sebagai sabilillah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi jangan salahkan ada orang yang zakatnya ke guru ngajinya atau lain sebagainya. Lanjut yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir, orang yang melakukan perjalanan mubah atau diperbolehkan dari Surabaya mau ke Lampung misalkan, mampirlah di Cicujung, kebetulan di Al-Barokah, habis sudah ongkosnya misal ya, tapi bukan oknum Pak, ini kan jadi oknum, di banyak oknum yang ngaku-ngaku gitu ya. Mampir sudah habis bekalnya, tujuannya ke Lampung ya. Untuk perjalanan apa? Misalkan bertemu dengan keluarganya, karena di sana misalkan ada yang sakit atau apalah, terserah, yang penting bukan perjalanan maksiat. Nah, maka ini juga dikategorikan Ibnu Sabil. Itu yang dari luar masuk ke balad zakat atau wilayah zakat yang kita kelola. Ada yang dari balad zakat itu keluar. Ya. Ada jamaah kita yang kebetulan karena ada sesuatu dia harus bertemu dengan keluarganya misalkan di Bandung dan dia tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak punya ongkosnya, maka itu boleh di Bandung. Ini disebut dengan Ibnu Sabil. Maka kemudian kesininya itu kemudian ada penafsiran termasuk di antara sabilillah ini. Ibnu Sabil ini adalah santri. Santri misalkan di Cicujung ini ada pesantren, apalagi pesantrennya pesantren yatim, ya. Nah, maka santri pun bisa itu menjadi Ibnu Sabil dalam arti mustahik zakat. Di sini, mohon maaf, dari 8 asnaf ini kan tidak semua ada Pak, tidak semua ada. Saya garis bawahi tidak ada kata yatim. Satu. Jadi yatim itu bukan jadi alasan mendapatkan zakat. Jadi yatim itu tidak ada alasan mendapatkan zakat kecuali yatim ini fakir atau miskin. Maka fakir atau miskinnya inilah yang jadi alasan dia mendapatkan zakat. Yang kedua janda. Ya, punten ya, single parent. Ini juga tidak jadi alasan untuk mendapatkan zakat kecuali tadi ia fakir atau miskin. Desi Ratnasari Pak janda pada 18 tahun. Ya. Iya kan, kalau kategori janda harusnya dia dapat zakat. Nah, karena dia politikus ya nggak dapat zakat lah. Yang ketiga mohon maaf, RT RW RT atau RW itu bukan mustahil zakat Pak. Kadang-kadang kan ewu pakai ewu di namanya. Berewas RT gere, RW gere, nggak bisa begitu Pak. Bukan karena jabatannya, bukan karena jabatan RT-nya, bukan karena jabatan RW-nya, ya, tapi karena posisinya fakir atau miskin. Maka standar fakir miskin itu Bapak bisa tetapkan berdasarkan UMR. Sederhananya gitulah, ya. UMR Kabupaten Bogor berapa sih? Rata-rata ulama ternyata fakir miskin Pak. Ya, punya SK juga rata-rata kan sekolah. Jadi gorimi ulama. Punya hutang. Cuma hutangnya buat apa? Kalau hutangnya untuk menaikkan kelas kehidupan supaya lebih kaya gitunya, lain cerita. Tapi kalau dia berhutang untuk menopang kehidupan, maka itu gorimin yang diperbolehkan. Saya simpulkan. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi saya bukan petugas zakat. Saya tidak menjadi ambasador Basnas. Saya hanya menyampaikan bahwa yang saya garis bawah itu masalah amilin kepanitiaan.
Kalau masih menggunakan metode lama pembentukan amilin sesuai dengan adat kebiasaan, silakan, saya tidak larang. Tapi jangan ada bagian panitia. Maka pilihlah panitia yang fakir dan miskin. Panitia mumpung jadi panitia, karena jadi fakir miskin misalkan. Jadi turun derajat jadinya. Maka kalau demikian, silakan sekarang Basnas Kabupaten Bogor membuka mekanisme yang menurut saya sih lebih mudah, hanya via online untuk bisa mendapatkan SK, dan SK itu berlaku 5 tahun supaya nanti siapapun yang ada di SK tersebut meskipun ia kaya maka ia boleh mendapatkan bagian dari zakat. Ya, manggalah agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilaf dan salahnya semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.